Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Akbar Cika. Roy Suryo Rismontiva akhirnya sudah diperiksa oleh penyidik sebagai tersangka. Agak kecewa sedikit nih ya, karena mereka nggak ditahan. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ada yang menarik nih. Sebelumnya Roy Suryo Rismontiva sebelum menjalani pemeriksaan, mereka keluar-keluarnya luar biasa. Apalagi si Rismon. Sampai-sampai Rismon ingin menuntut Polri 126 triliun. Waduh. Mereka biasanya setelah menjalani pemeriksaan kan konferensi pers, ngomongnya luar biasa ya, tinggi kali teman-teman. Apalagi si Roy Panci. Nah, kali ini setelah mereka menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, ada yang menarik nih. Si Rismon mendadak seperti kerupuk kena air ya, ciut, nggak bisa cakap apa-apa. Roy Suryo pun begitu, sampai-sampai Roy Suryo ya bicaranya tuh diwakili oleh juru bicaranya. Siapa lagi kalau bukan si Refli Karun, teman-teman. Kurnia nangis mewek-mewek, Rismon diam seribu bahasa, lemas, kayaknya mau pingsan nih si Rismon ya. Tanya itu aja, kita juga akan menyaksikan nih warga akhirnya berondong si Susno Duaji, yang karena belakangan ini Susno Duaji seperti membela si Roy Suryo CS nih teman-teman. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Ayo kita tuntut Polda Metro Jaya atau Polri sebesar 126 triliun rupiah. Tahun anggaran kepolisian. A few moments later. Mungkin ada taklula Bang, statement sedikit Bang. Nggak ada Bang, nggak ada. Lemas Rismon. Roy Suryo lewat FYP viewer terus nih. Kalau kamu apa, Vior? Yang kamu resah aja, yang berhubungan dengan... Aku resah ngeliat FYP TikTok isinya Roy Suryo. Oke. Udah dibilang itu asli. Dia bilang asli, itu asli. Tapi cari sampai ke kuburan. Aku jadi kenapa lewat terus di FYP ku gitu. Nah, jadi kita tidak bisa berpegang kepada UGM bahwa UGM mengatakan itu asli. Kenapa tidak bisa berpegang pada itu? Karena UGM yang dipersoalkan oleh Pak Roy Suryo CS gitu. Nah, tidak bisa UGM menghakimi dirinya sendiri mengatakan itu asli. Ya enggak lah, kalau menurut saya pribadi ya, gini loh, saya juga nggak yakin ya ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu maksudnya. Tapi untuk delik-deliknya UGM-nya memang harus ikut campur ya. Terus otoritasnya harus UGM. Gini loh, menurut Pak Susno Duaji, UGM itu tidak bisa dijadikan barometer kebenarannya kan. Karena UGM yang sedang dipermasalahkan Roy Suryo. Ya tidak bisa, misalnya kayak kita mau mempermasalahkan sebuah celana merek Levi's asli atau palsu, kita menuntut pabriknya atau kita menyalahkan pabriknya ya. Sementara itu memang pabrik, benar-benar pabrik Levi's asli ya. Kan UGM memang UGM asli, nggak ada UGM palsu. Ya ketika UGM bilang itu ijazah asli, dia mengeluarkan, seharusnya tidak bisa lagi dipermasalahkan oleh siapapun dan dengan tuduhan apapun ya. Karena otoritas asli atau palsunya itu ya memang dari si pembuat. Kalau si penuduh ini yang dia juga tidak punya paten asli atau palsunya. Emangnya ada standar ijazah yang asli itu bagaimana bentuknya, yang palsu itu bagaimana bentuknya. Kecuali uang asli atau palsu ya, tidak mesti pabrik atau bank pembuat uangnya untuk menyatakan itu asli atau palsu, tapi si pakar ataupun
orang yang memahami uang asli atau palsu bisa memvonis uang itu asli atau palsu. Ini ijazah itu dibuat bahkan kadang-kadang masing-masing instansi, masing-masing sekolah atau masing-masing universitas itu beda-beda. Sedangkan dikeluarkan di universitas yang sama saja kadang bisa beda karena pengeluaran tahun yang berbeda. Misalnya mereka upgrade bentuk, ya kan? Seperti kita mempermasalahkan sepeda motor RX King misalnya, ini asli atau palsu? Ya, RX King juga walaupun sedikit demi sedikit ada perbedaan setiap tahunnya kan gitu. Jadi kalau Roy Suryo tiba-tiba punya patennya standar ijazah yang asli begini, yang palsu begini, sampai-sampai yang membuat juga tidak dipercaya soal asli atau palsunya, terus yang membuat juga tidak diberi hak untuk menentukan asli atau palsunya, bagaimana? Ya, sebenarnya kalau memang ijazah itu palsu, itu ribet urusannya. Karena banyak kali yang bersalah ya. Seandainya itu palsu ya, oke, misalnya palsu. Itu bukan cuma Jokowi loh yang bersalah. Jokowi ini bisa dibilang si penerima. Yang paling salah ya UGM. Yang kedua yang salah siapa? Partai yang menerima Jokowi sebagai kadernya. Berarti mereka itu ngasal menerima Jokowi sebagai kader mereka. Yang kedua KPU. Berarti KPU ada apa kalau nggak ngasal? Berarti kong kali kong, atau disuap atau kerjasama melakukan kejahatan kan. Yang ketiga orang yang menggandeng. Misalnya kalau Gibran yang bermasalahkan palsu atau enggaknya, Pak Prabowo juga salah berarti. Menggandeng asal-asalan kan. Berarti Pak Prabowo juga bodoh kan, menggandeng orang yang ijazahnya itu palsu. Jadi terlalu nampak di sini mengejar oknumnya langsung, mengejar orangnya langsung. Itu terlalu nampak kalau motif sebenarnya itu bukan ijazah, tapi seperti menarget bahwasanya objeknya itu harus bersalah, harus tersalahkan, harus terhukum, harus teradili. Asli atau palsu itu banyak yang dilibatkan, apalagi ijazah ya, melibatkan banyak instansi, melibatkan banyak orang, melibatkan banyak pertanggungjawaban ya, mulai dari pembuat sampai partai, KPU, Panwaslu, orang yang menggandeng, orang yang mencalonkan ya. Misalnya Anies Baswedan ya, jadi gubernur Jakarta kemarin, ijazah dia palsu. Loh, Pak Prabowo bertanggung jawab atas palsunya ijazah itu, kan Pak Prabowo yang nyalonkan dia. Begitu ya. Bukan semata-mata kita salahkan si pemiliknya, karena si pemilik ini juga tidak mengerjakannya sendiri dan merahasiakannya tanpa satu orang pun ketahuan. Nggak begitu. Pasti ada pihak-pihak yang diajak kerjasama, yang diajak sekongkol ataupun disuap. Jadi begitu menurut aku sih pemahamannya. Kalau menurut kalian ya nggak tahu, ya kan? Jadi kalau dibilang UGM tidak boleh ikut campur, kata Pak Mahfud, atau seperti kata Pak Susno Duaji, UGM tidak bisa dijadikan barometer kebenaran keabsahan, itu menurut aku ya bingung lah. Jadi kebenaran sama keabsahannya siapa yang menentukan? Roy Suryo? Kan nggak ada standar ijazah palsu itu bagaimana bentuknya, ijazah asli itu bagaimana bentuknya. Itu kan hanya kertas yang di atasnya ada legalitas sebuah kalimat-kalimat yang menunjukkan seseorang itu telah lulus, tapi tidak ada standarnya bagaimana seharusnya bentuk ijazah itu. Namanya pula sertifikasi. Panji and the gang tidak ditahan. Sakti. Saya mendapatkan informasi secara langsung, teman saya berada di Polda Metro Jaya, dia live dan saya tonton ya. Informasinya tidak ditahan. Luar biasa ya kawan-kawan ya. Kenapa ya kira-kira? Apa backingnya kuat juga? Baking powder maksud saya, baking powder. Gimana ya guys ya? Saya nggak paham kawan-kawan. Biasanya kalau tersangka kan ya seringnya sih ditahan, tapi ini kok agak beda ya. Kenapa ya? Coba, nah ini kuat ini, di belakangnya kuat ini. Coba kawan-kawan tulis di kolom komentar sebenarnya. Nah, inilah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar ya. Pertanyaannya, kenapa Roy Suryo CS ini tidak ditahan? Silakan teman-teman ketik di kolom komentar seperti apa pendapat teman-teman sekalian ya. Yang jelas yang tadinya keluar-keluar si Rismon, Roy Suryo, si Tipa itu nggak ada ceritanya setelah keluar dari ruangan penyidik Polda Metro Jaya. Rismon macam ayam sakit ya, macam ayam sakit. Si Kurnia mewek Roy Panji pun nggak ada bicara apa-apa setelah menjalani penyidikan di Polda Metro Jaya. Ini kenapa ini? Apakah memang di ultimatum oleh penyidik ya, setelah menjalani pemeriksaan ini kalian tidak ditahan, tetapi kalian
tidak keluar-keluar, mungkin teman-teman ya. Nah, inilah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye bye.